Pernah kebayang nggak sih pengen jalanin komputasi super berat, tapi udah pusing duluan mikirin setup cluster yang rumitnya minta ampun? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas satu kali tool dari AWS yang emang dibikin buat ngatasin masalah itu. Oke, langsung aja ini dia AWS Parallel Cluster. Jadi, apa sih sebenarnya parallel cluster ini? Gampangnya gini, anggap aja ini paket lengkap buat Anda. Ini tuh alat manajemen cluster open source yang didukung penuh sama AWS. Tugas utamanya, bikin proses deploy dan ngelola cluster high performance computing atau HPC jadi jauh-jauh lebih simple. Tahu kan, HPC ini yang biasa dipakai buat simulasi-simulasi ilmiah canggih, analisis data segede gaban, atau rendering grafis yang butuh tenaga kuda super. Oke, dalam beberapa menit ke depan, ini nih roadmap kita. Kita mulai dari dasarnya dulu, apa itu parallel cluster. Terus kita ngintip dalemannya, gimana cara kerjanya. Lanjut ke fondasinya, yaitu jaringan dan penyimpanannya. Terus kita oprek-oprek gimana cara kustomisasinya. Dan terakhir, tentu aja, kita bahas soal harga dan batasannya. Biar makin kebayang, coba dianggap parallel cluster ini kayak seorang mandor proyek yang super efisien buat kru komputasi Anda. Dia yang ngurusin semua koordinasi yang ribet, jadi Anda bisa fokus ke kerjaan utamanya. Terus, apa aja kerjaan si mandor ini? Wah, banyak. Dia secara otomatis nyiapin cluster instance yang jadi pusat komando. Dia juga ngumpulin kru pekerja kerasnya, yaitu sekumpulan compute instance. Biar semua kru bisa kerja barengan, dia siapin juga sistem file bersama. Jadi nggak perlu lagi tuh copy-paste data bolak-balik. Dan terakhir, dia juga yang ngatur antrian kerja lewat sebuah penjadwal batch. Semuanya udah disiapin buat Anda, praktis kan? Nah, sekarang yuk kita coba bedah sedikit gimana sih sebenarnya otak di balik semua operasi ini bekerja? Salah satu hal paling keren dari parallel cluster itu fleksibilitasnya. Beneran deh. Anda itu nggak dikunci di satu cara kerja aja. Buat penjadwalnya, Anda bisa pilih yang udah familiar, kayak Slurm atau AWS Batch. Nah, buat mesin komputasinya, pilihannya juga banyak. Mau pakai on-demand yang fleksibel, reserved buat yang jangka panjang, atau spot instances kalau mau hemat biaya gila-gilaan. Semua bisa. Di balik layar, ada 3 pekerja super rajin yang nggak pernah tidur buat mastiin semuanya lancar. Anggap aja klaster MGTD ini manajer proyeknya. Terus ada klaster status MGTD. Dia ini kayak pengawas kualitas yang terus-terusan ngecek kondisi. Dan yang terakhir, komputer MGTD. Dia semacam satpam buat setiap mesin, mastiin semuanya sehat dan aman. Setiap bangunan megah kan butuh fondasi yang kuat. Nah, di dunia klaster HPC ini, fondasinya itu ya jaringan dan penyimpanan. Yuk kita lihat gimana semua komputer ini nyambung dan di mana data-data penting kita disimpan. Ini pertanyaan krusial banget kan? Dengan segitu banyak mesin yang kerja barengan, gimana caranya mereka bisa ngobrol satu sama lain dengan cepat dan efisien? Jawabannya ada di arsitektur jaringannya. Parallel cluster nawarin 2 pendekatan utama. Anda bisa pilih yang simple, di mana semua mesin ada di satu subnet yang sama. Atau, dan ini yang biasanya direkomendasiin buat keamanan, Anda bisa pakai 2 subnet. Jadi, master instance-nya ada di subnet publik, tapi compute instance-nya ngumpet di subnet privat yang terisolasi. Ini tuh kayak punya ruang kerja yang aman di balik pintu terkunci, jauh dari akses internet langsung. Ada beberapa syarat penting sih. Cluster Anda harus ada di dalam VPC, dan DNS-nya harus aktif. Tapi, yang paling penting itu adalah dukungannya buat Elastic Fabric Adapter atau EFA. Anggap aja EFA ini jalan tol pribadi, bebas hambatan, khusus buat komunikasi antar instance. Ini penting banget buat pekerjaan yang butuh koordinasi secepat kilat. Soal penyimpanan, standarnya Anda dapat volume EBS yang cukup buat mulai. Tapi disinilah serunya. Anda bisa colok sistem file yang jauh lebih canggih. Butuh performa super ngebut? Sambungin aja ke Amazon EFS atau FSx for Lustre. Perlu nyimpen data input dan output yang jumlahnya masif dengan biaya murah? Langsung aja pakai Amazon S3. Nah, ini bagian favorit saya. Disinilah parallel cluster bener-bener nunjukin kekuatannya. Yuk kita lihat gimana caranya ngejahit cluster ini biar pas banget sama kebutuhan spesifik Anda. Lupain deh antar muka atau dashboard yang ribet-ribet. Semua, dan saya ulangi ya, semua resep buat klaster impian Anda itu ada di satu file YML yang sederhana dan gampang banget dibaca. Ini bikin semuanya jadi gampang direproduksi, gampang dibagikan ke tim, dan bisa disimpan di sistem kontrol versi kayak Git. Keren! Seberapa fleksibel sih emangnya?
Gini deh, dalam satu klaster, Anda bisa bikin sampai 50 antrian kerja yang beda-beda. 50! Tunggu dulu, belum selesai. Di dalam tiap-tiap antrian itu, Anda bisa definisiin lagi sampai 50 jenis sumber daya komputasi yang berbeda. Kebayangkan, granular banget kontrol yang Anda punya buat nyocokin hardware yang pas dengan pekerjaan yang pas. Terus, artinya apa buat kita? Artinya, kita punya superpower. Mau campur aduk instance on demand yang stabil sama spot instances yang super murah dalam satu antrian? Bisa. Mau kasih jalur VIP buat pekerjaan yang paling penting? Gampang. Bahkan, kita bisa sebarin klaster kita ke beberapa zona ketersediaan buat dapetin akses ke kapasitas komputasi yang, ya ampun, hampir nggak terbatas. Oke, tentu saja. Setiap tool yang sehebat ini pasti ada aturan mainnya kan? Sekarang kita ngomongin yang praktis-praktis aja, soal biaya dan beberapa batasan yang perlu kita tahu. Kita mulai dari kabar super baiknya dulu ya. Alat paralel cluster ini gratis. Rp0. Anda nggak bayar sepeser pun buat perangkat lunaknya. Anda cuma bayar sumber daya AWS yang Anda pakai, kayak instance EC2 dan penyimpanannya, itu pun cuma pas klasternya lagi nyala. Adil kan? Tapi tentu ada beberapa tapinya. Pertama, ini khusus buat Linux, jadi lupakan Windows untuk saat ini. Kedua, ada batasan teknis penting. Kalau Anda sebarin antrian di beberapa zona ketersediaan, Anda nggak bisa pakai EVA atau placement groups. Kenapa? Ya, logis aja kan? Fitur-fitur ini butuh mesin yang deketan banget secara fisik biar komunikasinya super cepat. Dan itu nggak mungkin kalau mesinnya ada di gedung-gedung yang terpisah. Jadi gitu, dengan parallel cluster yang ngurusin semua keribetan infrastruktur, Anda jadi bebas fokus ke hal yang benar-benar penting. Riset Anda, inovasi Anda, penemuan Anda. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara bikinnya, tapi oke, masalah raksasa apa ya yang bakal kita taklukkan berikutnya?